Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Vila Fitradini bersama-sama dalam perkuliahan ilmu gizi dasar yang kali ini kita akan belajar bersama mengenai karbohidrat. Di pengantar kemarin ya, mungkin sudah mulai banyak pertanyaan di dalam benak masing-masing ya. Penasaran dengan makronutrien itu apa saja, fungsinya seperti apa, kalau kelebihan kekurangan apa yang akan terjadi ya, begitu juga dengan mikronutrien. Kita akan bahas satu persatu ya di setiap zat gizi khusus di mata kuliah gizi dasar ini. Dan kali ini kita bersama akan mengupas tuntas mengenai karbohidrat. Karbohidrat memang salah satu zat gizi yang cukup dikenal oleh masyarakat ya. Kalau kita ngomong tentang karbohidrat, pasti kita langsung teringat nasi, mie, pasta, manis, bikin gemuk. Nah, itu yang saat ini mungkin terlintas ya ketika kita membicarakan karbohidrat. Nanti setelah Anda pelajari lebih jauh tentang karbohidrat, ternyata banyak sekali hal-hal menarik di dalamnya yang tidak hanya melulu tentang nasi, tentang roti, ya, tentang mie, atau membuat gemuk, tapi banyak hal yang bisa Anda eksplor di sini, bahkan mungkin nanti karbohidrat itu menjadi salah satu topik riset Anda. Karbohidrat memang punya peran penting ya, karena salah satu zat yang menghasilkan energi atau sumber energi. Dari 3 makronutrien itu, hanya karbohidrat yang punya fungsi utama sebagai sumber energi, berbeda dengan protein dan lemak, yang meskipun bisa menghasilkan energi, tapi fungsi utamanya bukan itu. Kemudian semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Anda masih ingat melalui proses fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari ya, dalam satu proses tertentu, kemudian membentuk karbohidrat dari karbon dioksida yang berasal dari udara dan air yang berasal dari tanah. Kemudian produk karbohidrat tadi yang punya rumus kimia CnH2nOn ya, itu yang produk yang dihasilkan terutama dalam bentuk gula sederhana yang mudah larut di dalam air dan mudah sekali diangkut ke seluruh sel-sel ya untuk penyediaan energi. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana jenis-jenisnya karbohidrat ya. Di negara berkembang sendiri seperti di negara kita ini, mayoritas masyarakatnya ya 80% energi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu berasal dari karbohidrat, sumber karbohidrat, karena memang yang paling mudah didapat, terjangkau ya, harganya juga murah. Berbeda dengan di negara maju ya, proporsi proteinnya itu jauh lebih baik ya. Di negara kita karbohidratlah yang paling dominan, itu 80% dari energi makanan itu sendiri. Tapi kalau di negara maju seperti di Amerika dan Eropa, proporsi karbohidrat dalam satu kali makan mungkin tidak sebesar di negara berkembang ya, hanya sekitar 80%. Nilai energi karbohidrat sendiri dalam 1 gramnya mengandung atau menghasilkan 4 kilokalori. Sedangkan susunan kimianya terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen H, dan oksigen O. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen umumnya adalah 2:1 ya, sama seperti di air. Oleh karena itu dinamakan karbohidrat. Nah, dalam bentuk sederhana formula umumnya adalah memang CnH2nOn ya. Hanya yang heksosa yang 6 atom karbon serta pentosa 5 atom karbon dan polimernya itu memegang peranan penting dalam ilmu gizi. Nanti kita akan lihat yang 6 atom karbon dan pentosa 5 atom karbon. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai klasifikasi ya. Karbohidrat yang penting di dalam ilmu gizi itu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu
simple karbohidrat dan karbohidrat kompleks ya. Simple karbohidrat atau karbohidrat sederhana itu berarti dia mengandung ya atau terdiri dari jumlah atom C yang sama dengan molekul air. Ya, jadi tidak, kalau di sakarida itu kan dua monosakarida, dua molekul monosakarida yang bergabung ya. Sesungguhnya semua jenis karbohidrat itu terdiri dari karbohidrat sederhana atau gula sederhana. Nah, karbohidrat kompleks itu karena mempunyai lebih dari 2 unit gula sederhana dalam satu molekul ya, karena tadi join together ya, bersama-sama kemudian membentuk susunan karbohidrat kompleks ya. Sedangkan di sakarida tadi kalau monosakarida itu terdiri atas atom C yang sama dengan molekul airnya. Di sakarida itu terdiri atas ikatan 2 monosakarida. Kemudian ada lagi gula alkohol atau bentuk alkohol dari monosakarida dan oligosakarida atau gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Kita akan lihat dulu untuk monosakarida ya. Monosakarida itu contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ya, tolong diingat 3 ini, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Itu adalah contoh 3 contoh monosakarida yang paling umum, yang paling dikenal ya. Sebagian besar monosakarida itu memang dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Ya, tadi kita sudah membahas ya, yang heksosa dan pentosa itu memegang peranan penting di dalam ilmu gizi. Nah, ada 3 jenis heksosa yang penting, di glukos, fruktos, dan galaktos. Ketiga macam monosakarida ini mengandung jenis dan jumlah atom yang sama, 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Anda bisa lihat, nah ini ya, jadi ada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Perbedaannya 3 ini itu terletak pada cara penyusunannya saja, atom hidrogen dan oksigen di sekitar atom karbonnya. Ya, jadi perbedaannya di situ. Perbedaan inilah yang ternyata membedakan tingkat kemanisan dari glukos, fruktos, galaktos, yaitu berbeda daya larut dan beberapa sifat lainnya. Nah, kita ke monosakarida terlebih dahulu ya. Tadi ada glukos atau dikenal dengan nama dextrosa atau gula anggur, kemudian fruktos atau levulosa atau lebih dikenal lagi dengan nama gula buah. Glukosa atau dinamakan gula anggur itu terdapat luas di alam dalam jumlah yang sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, kemudian sirup jagung, sari pohon, bisa juga bersamaan dengan fruktosa di dalam madu. Ya. Dan di dalam tubuh hanya dapat menggunakan glukosa dalam bentuk D. Ya. Glukosa murni yang ada di pasar biasanya diperoleh dari hasil olahan pate. Pate itu bentuk kompleksnya karbohidrat ya. Itu kalau dihidrolisis lama-lama bentuknya adalah hasil akhirnya adalah glukosa. Dan glukosa memegang peranan yang sangat penting di dalam ilmu gizi. Karena dalam proses metabolisme, glukosa itu merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel sebagai sumber energi. Jadi bentuk akhir ya, yang ada di dalam tubuh kita ini yang beredar, yang digunakan sebagai sumber energi adalah glukosa.
Kemudian glukosa dalam bentuk bebas hanya terdapat dalam jumlah terbatas ya dalam bahan makanan. Bisa digunakan juga untuk diet tinggi energi. Tingkat kemanisannya separuhnya sukrosa. Sehingga dapat digunakan lebih banyak untuk tingkat kemanisan yang sama ya. Jadi glukosa itu tidak semanis sukrosa ya. Kemudian fruktosa atau gula buah. Dinamakan gula buah ya, levulosa atau gula buah. Ini adalah gula yang paling manis. Tingkat kemanisannya bisa sampai 173, kalau glukosa hanya 74. Terdapat di dalam madu bersama glukosa, buah, nektar bunga, sayur, ya, dan hasil pencernaan dari sakarosa atau sukrosa. Kalau tadi si glukosa itu ya, hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, laktosa ya. Jadi sukrosa, maltosa, laktosa itu bentuk disakarida. Kalau dihidrolisis semuanya itu pasti akan ada hasil akhirnya yaitu glukosa. Nah, kalau si fruktosa ini itu hasil pencernaan dari sukrosa. Jadi sukrosa itu hasil pencernaannya adalah fruktosa dan glukosa. Galaktosa tidak terdapat bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa, tapi terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktos. Jadi laktosa bentuk disakaridanya karbohidrat, ketika dicerna bentuk akhirnya adalah galaktosa. Jadi galaktosa itu tidak bisa diperoleh di alam ya, berbeda dengan glukos dan fruktos, tapi merupakan hasil pencernaan dari karbohidrat jenis laktosa. Ada lagi sebenarnya adalah manosa, tapi memang tadi tidak populer ya. Jarang terdapat di dalam makanan ya, di gurun pasir seperti di Israel itu terdapat dalam mana namanya mana ya, yang itu diolah untuk membuat roti. Kemudian pentosa itu bagian sel-sel semua bahan makanan alami. Anda kalau masih ingat ya pelajaran biologi ya, pentosa. Jadi bagian sel semua bahan makanan alami. Jumlahnya kecil sehingga tidak penting sebagai sumber energi. Tapi ya di situ ada ribosa dan deoksiribosa. Masih ingat? Itu bagian asam nukleat dalam inti sel, betul ya. Itu di SMA ada ya. Nah, karena dapat disintesis oleh semua hewan, ribosa dan deoksiribosa ini tidak merupakan zat gizi esensial. Jadi tidak perlu khawatir karena bisa disintesis oleh semua hewan ya. Kita kemudian lanjut ke disakarida. Nah, disakarida tadi ya, karena terdiri dari dua molekul monosakarida yang bersama-sama ya, yang berikatan, maka ketika dipecah pun dia akan menjadi molekul monosakarida tadi. Ada 4 jenis disakarida, yaitu sukrosa atau sakarosa, maltos, laktos, satunya trihalosa. Tidak begitu populer juga ya. Jadi yang secara umum dikenal itu adalah sukrosa, maltosa, laktosa. Kalau tadi yang monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa ya. Nah, kita lihat lagi. Glukosa dan galaktosa ketika berikatan akan membentuk disakarida yaitu jenis laktosa. Laktosa kalau dipecah jadinya glukosa dan galaktosa. Kemudian glukos dan glukos ini akan membentuk maltosa. Nah, ini bagian dari pati maltosa itu ya. Glukosa dan fruktosa ketika berikatan ya, bersama-sama akan menjadi sukrosa. Ada 2 unit monosakarida yang terikat satu sama lain melalui reaksi kondensasi ya. Kemudian kedua monosakarida itu saling mengikat berupa ikan glikosidik melalui satu atom oksigen ya. Nah, itu kemudian membentuklah satu
unit ya, satu di dua molekul tadi berikatan kemudian membentuk karbohidrat jenis disakarida. Kita sukrosa dulu ya. Sukrosa atau sakarosa, gula tebu atau gula bit ya. Secara komersial gula pasir 99%-nya, gula pasir yang sering kita konsumsi itu terdiri atas sukrosa. Dibuat dari kedua macam bahan makanan ya, melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Gula merah yang banyak digunakan di Indonesia dibuat dari tebu, kelapa, atau enau, itu juga melalui proses penyulingan yang tidak sempurna. Sukrosa ini juga terdapat di dalam buah, sayuran, madu. Ya. Kalau dicernakan atau dihidrolisis, sukrosa akan pecah tadi menjadi apa? 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Kemudian maltosa atau gula malt itu tidak terdapat bebas di alam juga. Maltosa itu terbentuk pada setiap pemecahan pati. Jadi pati kalau dicerna ya, terhidrolisis itu salah satu bentuk sederhananya adalah maltos. Maltos dihidrolisis lagi menjadi 2 glukos. Seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian berkecambah ya, di dalam usus manusia pada pencernaan pati ya. Nah, dalam proses berkecambah pati yang terdapat dalam padi-padian ini pecah jadi maltos, misalnya nasi ya. Itu kan pati ya, kemudian pecah menjadi maltos, akan diuraikan lagi menjadi unit-unit glukosa tunggal. Kemudian atau gula susu itu hanya terdapat di dalam susu saja, sumbernya susu, dan terdiri atas 1 unit glukos dan 1 unit galaktos. Nah, galaktos itu terciptanya dari hasil hidrolisis laktosa. Nah, kemudian yang menarik adalah kadar laktosa pada susu sapi ya, itu lebih tinggi dibandingkan kadar laktosa pada ASI ya. Namun hal ini juga bukan tanpa alasan ya, karena memang bayi ya itu sangat cocok dengan, bukan masalah kuantitas ya, harus berjumlah banyak di sini kadar laktosnya tinggi, tapi memang kadar laktos yang mampu dicerna oleh bayi itu adalah kadar laktos pada ASI yang tidak terlalu tinggi, sehingga bayi tidak beresiko mencret atau diare ya. Banyak orang sebenarnya, terutama yang berkulit warna ya, terutama di Indonesia, tidak tahan terhadap susu sapi. Bisa karena kebiasaan ya, memang kebiasaan turun-temurun ya, tidak pernah mengkonsumsi susu, sehingga kekurangan enzim laktase ya. Itu yang enzim laktase itu dibentuk di dalam dinding usus ya, dan sangat diperlukan untuk pemecahan laktos menjadi glukos dan galaktos. Sehingga kalau ketersediaan enzim laktase ini tidak ada atau kurang, maka akan mempengaruhi pencernaan laktos ya. Nah, laktosa yang tidak dicerna atau tidak dapat diserap tetap tinggal di dalam saluran pencernaan. Ini yang mempengaruhi jenis mikroorganisme tubuh yang menyebabkan munculnya gejala kembung, perut tidak enak ya, kejang perut atau diare. Dan biasanya bisa karena riwayat ya, atau karena usia, misalnya orang tua itu lebih rentan terhadap laktosa. Tingkat kemanisannya juga tidak semanis dari glukosa dan sukar larut di disakarida lain. Trehalose
Trehalose seperti juga maltosa terdiri 2 mol glukos dan dikenal dengan gula jamur. Ya, sebanyak 15% bagian kering jamur itu terdiri atas trehalose. Berikutnya adalah gula alkohol atau sorbitol ya contohnya. Gula alkohol terdapat di alam, dapat juga dibuat secara sintesis. Ada beberapa jenis gula alkohol itu contohnya sorbitol, manitol, dulsitol, inositol ya. Sorbitol sendiri terdapat di beberapa jenis buah dan secara komersial itu dibuat dari glukosa. Kemudian banyak digunakan pada makanan dan minuman penderita diabetes ya, oleh karena itu tingkat kemanisannya hanya 60% dibandingkan sukrosa, kemudian diabsorpsi lebih lambat dan diubah menjadi glukosa dalam hati. Enzim aldosa reduktase itu bisa mengubah gugus aldehid atau CHO dalam glukosa menjadi alkohol, menjadi bentuk alkohol ya. Nah, sorbitol sendiri banyak digunakan di dalam minuman, kemudian makanan khusus para penderita diabetes karena tadi tingkat kemanisan yang rendah. Pengaruhnya terhadap kadar gula juga lebih kecil daripada sukrosa dan konsumsi lebih dari 50 gram sehari bisa menyebabkan diare pada pasien diabetes. Jadi tidak boleh berlebihan juga konsumsi sorbitol. Kemudian kita ke manitol dan dulsitol, itu alkohol yang dibuat dari monosakarida manosa dan galaktosa ya. Manitol terdapat di nanas, asparagus, ubi jalar, wortel ya. Kemudian secara komersial manitol itu juga bisa diekstraksi dari sejenis rumput laut. Dan kedua jenis alkohol ini banyak sekali digunakan di dalam industri pangan, manitol dan dulsitol. Sedangkan inositol itu adalah alkohol yang banyak terdapat pada makanan terutama serealia. Bentuk esternya dengan asam fitat itu bisa menghambat absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus, sehingga konsumsinya tidak boleh berlebihan karena bisa mengganggu absorpsi zat gizi lain. Kita ke kompleks karbohidrat atau karbohidrat kompleks ya, yang sebenarnya terdiri dari 2 ya, oligo dan poli. Jadi kalau oligo itu polimer terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Ada yang referensi yang memasukkan sebetulnya disakarida itu termasuk oligosakarida. Tapi karena peranannya dalam ilmu gizi itu sangat penting, maka biasanya dibahas secara terpisah. Nah, oligosakarida itu berarti polimer tidak sebanyak polisakarida ya. Jadi 2 hingga 10 monosakarida yang saling berikatan. Sedangkan polisakarida karbohidrat kompleks yang mengandung sampai 3000 unit glukosa gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang lurus atau bisa juga bercabang. Jadi bedanya dengan yang oligo yang hanya 2 sampai 10 saja. Contohnya kalau yang polisakarida itu pati, kemudian glikogen, serat ya. Kita ke oligosakarida dulu, kita kenalan sama rafinosa, stakiosa, dan verbaskosa dan fruktan. Nah, untuk rafinosa, stakiosa, dan verbaskosa sendiri itu oligosakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ya, jadi ada unsur glukosa, ada unsur fruktosa, dan galaktosa. Ketiga jenis oligosakarida ini terdapat di dalam biji tumbuh-tumbuhan, kemudian kacang-kacangan ya, dan tidak bisa dipecah oleh enzim-enzim pencernaan seperti polisakarida non-pati ya. Sehingga oligosakarida jenis ini di dalam usus besar itu akan mengalami fermentasi.
karena tidak bisa tercerna. Kemudian fruktang itu sekelompok oligo dan polisakarida yang terdiri atas beberapa unit fruktosa yang terikat dengan satu molekul glukosa. Jadi beberapa fruktosa tapi terikat satu molekul glukosa. Panjang rantainya bisa 3 hingga 50 unit ya, bergantung pada sumbernya. Fruktang juga terdapat di serealia, bawang merah, bawang putih ya, dan sebagian besar di dalam usus besar itu bisa difermentasi. Kita ke polisakarida tadi ya, tersusun dari 3.000 ya, bisa sampai 3.000 unit gula sederhana ya. Rantainya bisa panjang lurus atau bercabang. Gula sederhana ini terutama adalah glukosa. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dextrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati atau starch, glikogen, fiber itu serat ya. Oke. Kita kenalan satu-satu ya, pati. Pati itu merupakan simpanan karbohidrat di dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi adanya di tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh dunia. Ya, gandum, padi, ya, atau beras ya. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, umbi-umbian. Beras, jagung, gandum itu 70-80% itu pati. Kacang-kacang kering, kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau, ya itu 30-60%, lebih rendah dari beras, jagung tadi ya. Sedangkan ubi, talas, kentang, singkong itu ada 20-30% pati. Nah, jumlah unit glukosa dan susunan dalam satu jenis pati itu berbeda, bergantung jenis tanaman asalnya. Ya, bentuk butiran pati itu kita lihat amilosa, amilopektin ya. Coba kita tunjukkan ya, ini ikatannya ya, amilosa, amilopektin. Nah, bentuk butiran pati ini berbeda satu sama lain ya, dengan karakteristik tersendiri. Bisa jadi berbeda daya larut, daya mengentalkan, rasa ya. Misalnya amilosa ya. Amilosa itu rantai panjang unit glukosa tidak bercabang, jadi lurus. Sedangkan amilopektin, polimer yang susunannya itu lebih bercabang-cabang, bisa 15-30 unit glukosa pada tiap cabangnya. Ini amilopektin. Nah, oleh sebab itu akan berbeda tadi, daya larut, daya mengentalkan, dan rasa. Nah, komposisi amilosa dan amilopektin itu berbeda dalam pati berbagai bahan makanan. Jadi antara beras ya dengan ketan, beras ketan ya misalnya, atau jagung, itu akan berbeda komposisi amilosa amilopektinnya. Amilopektin biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar. Sebagian besar pati itu mengandung 15-35% amilosa. Ya, jadi amilopektinnya lebih besar. Nah, beras kalau semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi kandungan amilopektin, berarti cirinya semakin pulen atau semakin lekat nasinya. Contohnya beras ketan itu berarti amilosanya lebih rendah 1-2%. Dominannya adalah amilopektin, maka dia lebih pekat ya, lebih pulen, lekat ya. Nah, dalam butiran pati-pati, rantai amilosa dan amilopektin itu tersusun dalam bentuk semikristal yang menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat pencernaan oleh amilase pankreas. Cirinya, bila dipanaskan dengan air, struktur kristal-kristal ini rusak. Kemudian rantai polisakarida tadi akan mengambil posisi acak. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengembang dan memadat yang namanya prosesnya gelatinisasi. Jadi seperti gel. Ya. Seperti gelatinisasi ya. Prosesnya mengembang memadat. Ada aroma tersendiri,
kemudian jadi tadinya keras misalnya seperti biji beras itu ya, kemudian jadi kenyal ya, jadi empuk. Cabang-cabang dan struktur amilopektin ini yang terutama menyebabkan membentuk gel yang cukup stabil ya. Nah, proses pemasakan pati di samping gelatinisasi tadi ya, pembentukan gel itu juga akan melunakkan memecah sel sehingga memudahkan pencernaan. Nasi jadi mudah dicerna ya, roti ya, dibandingkan ketika kita misalnya mengkonsumsi dalam bentuk beras atau gandum ya. Nah, dalam proses pencernaan tadi, semua pati akan terhidrolisis, hasil akhirnya adalah glukosa. Sedangkan hidrolisis pertengahan parsialnya adalah dekstrin atau maltosa. Maltosa itu tadi disakarida ya, yang terdiri dari 2 glukosa. Kemudian dekstrin. Dekstrin itu merupakan produk antara pencernaan parsial ya, pati ya, sampai ke glukosa tadi. Jadi dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Nah, bentuk dekstrin ini biasanya sumber utama karbohidrat yang digunakan dalam makanan melalui pipa atau tube feeding. Jadi pasien-pasien yang di rumah sakit yang makan melalui pipa ya, tidak secara oral, itu salah satu sumber karbohidratnya adalah bentuk dekstrin, bukan bentuk patinya, karena pasti susah dicerna atau susah masuk ya melalui pipa. Jadi cairan glukosanya itu campuran dekstrin, maltosa, dan glukosa serta air. Karena molekulnya lebih besar dari glukosa, dekstrin punya pengaruh osmolar lebih kecil sehingga tidak mudah menimbulkan diare. Pati yang dipanaskan secara kering atau dibakar seperti proses membakar roti itu bisa menghasilkan dekstrin juga. Dekstrin maltosa produk hasil hidrolisis parsial pati. Digunakan juga sebagai makanan bayi karena tidak mudah mengalami fermentasi dan mudah dicernakan. Daya larutnya lebih tinggi, lebih manis ya, jadi tidak mengalami fermentasi. Kemudian glikogen atau pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan. Jadi karbohidrat itu kalau berlebih ya, selain disimpan dalam glikogen di hati juga disimpan glikogen dalam ototnya. Terdiri atas unit-unit glukosa dalam bentuk rantai bercabang ya, lebih bercabang ya daripada amilopektin. Struktur yang lebih bercabang ini sebenarnya membuat glikogen lebih mudah dipecah. Nah, tubuh memang punya kapasitas untuk menyimpan glikogen tapi terbatas ya, kurang lebih 350 gram. 2/3 bagian dari glikogen itu disimpan di otot dan selebihnya di dalam hati. Jadi memang yang disimpan di hati lebih sedikit dibandingkan yang di otot. Nah, biasanya simpanan glikogen ini yang menjadi bekal atlet dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, termasuk latihan. Nah, sedangkan glikogen di dalam hati digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel di tubuh. Itu sumbernya adalah glikogen di hati. Karbohidrat yang berlebih ini ya, dalam bentuk glukosa tadi, kalau sudah disimpan dalam glikogen masih berlebih lagi, maka akan diubah menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan lemak. Ya. Jadi hati-hati, kelebihan karbohidrat pun itu bisa disimpan dalam bentuk lemak. Jadi penyebab kegemukan itu tidak dikaitkan dengan asupan lemak saja, tapi kelebihan karbohidrat pun akan disimpan sebagai lemak. Glikogen tidak sumber karbohidrat yang penting di dalam makanan karena hanya terdapat di dalam makanan yang berasal dari hewani dan jumlahnya terbatas. Ya, berikutnya kita akan mempelajari polisakarida non-pati. Ya, jadi jenis polisakarida tapi bukan pati ya, yaitu serat. Nah, serat banyak sekali kelebihannya, manfaatnya, dan
memang menjadi perhatian di bidang ilmu gizi. Banyak sekali riset yang meneliti tentang sumber bahan makanan serat dikaitkan dengan peranannya. Definisi terakhir yang diberikan untuk serat makanan itu adalah polisakarida non-pati yang menyatakan polisakarida dinding sel. Ada dua golongan serat, tidak dapat larut dan dapat larut air. Serat yang tidak larut air itu contohnya selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sedangkan yang larut air adalah pektin, gum, dan mukilase, glukan, serta algal. Nah, selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu sebenarnya adalah kerangka struktural semua tumbuh-tumbuhan. Kalau selulosa bagian utama dinding sel tumbuh-tumbuhan yang banyak sekali mengandung polimer linear panjang ya, sampai 10.000 unit glukosa. Nah, selulosa itu juga struktur kristalnya sangat stabil, berasal dari makanan nabati, kemudian akan melewati saluran cerna secara utuh. Selulosa ini juga melunakkan, kemudian memberi bentuk pada feses, sehingga kita tidak kesulitan dalam buang air besar ya, karena sifatnya yang mampu menyerap air, sehingga membantu gerakan peristaltik usus, ya, kemudian membantu defekasi dan mencegah terjadinya konstipasi. Sedangkan hemiselulosa itu bagian utama serat dari serealia yang terdiri dari polimer bercabang heterogen dari mulai heksosa, pentosa. Lignin sendiri itu adalah polimer karbohidrat yang relatif pendek, kira-kira 50-2000 unit. Lignin itu memberi kekuatan pada struktur tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu merupakan bagian keras dari tumbuh-tumbuhan sehingga jarang dimakan. Misalnya adalah tangkai sayuran, bagian inti di dalam wortel, kemudian biji jambu biji itu lignin. Nah, lignin sesungguhnya bukan karbohidrat, ada yang menyebut seperti itu ya, dan seharusnya tidak dimasukkan dalam serat makanan, tidak larut air. Kemudian kita ke yang larut air ya, pektin dan teman-temannya. Pektin, gum, terus mukilase itu ada di sekeliling kita dan ada di sekeliling dan di dalam sel tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ikatan-ikatan ini juga larut dan mengembang di dalam air sehingga membentuk gel. Oleh karena itu biasanya di bagian industri pangan digunakan sebagai bahan pengental, kemudian emulsifier dan stabilizer. Kemudian peran dari pektin itu berfungsi sebagai bahan perekat antar dinding sel. Buah-buahan biasanya kalau punya kandungan pektin tinggi itu baik untuk dibuat semacam jam atau jelly ya. Kemudian kalau secara komersial dia juga bisa diekstraksi ya dari beberapa buah-buahan seperti apel. Gum itu polisakarida larut air terdiri 10.000 sampai 30.000 unit, terutama glukosa, kemudian galaktosa, manosa ya, dan lain-lain. Diekstraksi secara komersial dan digunakan dalam industri pangan itu sebagai itu pengental, kemudian emulsifier dan stabilizer juga. Sedangkan mukilase struktur kompleks yang punya ciri khas yaitu mempunyai komponen asam di galakturonat ya. Itu biasa terdapat di biji-bijian dan akar yang fungsinya untuk mencegah pengeringan. Dan beta glukan terdiri atas polimer glukosa bercabang yang terikat dalam bentuk beta. Ada di serealia, terutama di oat.
Nah, sering kita makan ya. Dan barley dan itu banyak sekali kajian risetnya ya, fungsinya dalam menurunkan kolesterol darah. Nah, kita kaitkan sebetulnya peran serat itu ada di mana ya, sehingga kenapa makanan kita sehari-hari itu harus ya mengandung serat yang cukup, karena pengaruh atau peran dari serat terhadap kesehatan itu sangat besar ya, terutama untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif. Jadi serat berhubungan negatif dengan insiden penyakit jantung dan batu ginjal karena perannya dalam metabolisme kolesterol. Nah, sehingga ketika seseorang memiliki kebiasaan makan yang bagus, terutama dalam pemenuhan asupan serat, maka metabolisme kolesterol ini akan terjaga, ya, tidak berlebihan, sehingga bisa menurunkan pemberian serat yang cukup. Itu menurut beberapa penelitian bisa menurunkan lemak jahat atau sering disebut LDL ya, lemak jahat low density lipoprotein, dan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian serat berpengaruh juga dalam metabolisme asam empedu, karena menyerap asam empedu sehingga perlu dibuat asam empedu baru dari persediaan kolesterol. Pada orang dengan diabetes mellitus, serat juga punya pengaruh menurunkan gula darah dengan memperlambat pengosongan lambung, mengurangi waktu transit dalam saluran cerna, dan absorpsi glukosa. Nah, kecukupannya bagaimana? Itu pada orang dewasa antara 25 sampai 35 gram per hari atau 10 sampai 13 gram serat setiap 1000 kilokalori kebutuhan energi. Jadi kalau kebutuhannya misalnya 2000, berarti 2 kali 10 sampai 13 gram serat. Nah, untuk waktu transit tadi ya, itu apa sih yang dimaksud waktu transit dalam saluran cerna? Apa hubungannya? Jadi waktu transit itu adalah waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna ya, dari mulai mulut sampai ke anus ya. Nah, waktu transit dalam kolon biasanya kurang lebih 10 kali lebih lama daripada waktu transit dari mulut ke awal kolon. Nah, waktu transit dari mulut ke bagian awal usus besar itu kan dipengaruhi oleh pengosongan lambung dan transit dalam usus halus. Nah, serat tadi itu akan memperlambat pengosongan lambung yang menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama ya. Kemudian ada keterlambatan penyampaian zat-zat gizi tersebut ke usus halus. Jadi kalau semakin lambat ya mengurangi waktu transit ini kan makanan untuk sampai ke usus halus, karena tadi memperlambat pengosongan lambung karena kenyangnya lebih lama. Nah, serat-serat ini memperlambat absorpsi zat gizi dengan berat molekul rendah seperti gula, terutama di bagian bawah usus halus di mana viskositas meningkat karena absorpsi air dari usus. Nah, bagaimana mekanisme pengaruh serat makanan terhadap waktu transit di dalam kolon memang belum diketahui dengan pasti. Kemungkinan ada berbagai faktor yang menyebabkan ya, termasuk retensi air oleh serat ya, karena dia mengikat air lebih banyak.
Kemudian kehadiran asam lemak rantai pendek yang tidak diserap ya, seperti asam laktat atau pH yang rendah yang menghambat absorpsi serat ya. Kemudian peningkatan jumlah bakteri-bakteri baik, ini ada hubungannya dengan gut mikrobiota yang sekarang juga banyak diteliti ya. Kemudian waktu transit dalam kolon itu juga tidak dipengaruhi oleh viskositas polisakarida yang cepat turun bila fermentasi terjadi ya. Jadi serat tidak larut air itu menurunkan waktu transit dalam kolon, kemudian menghasilkan feses yang lebih bervolume. Nah, jadi memang harapannya dengan masuknya serat yang cukup itu bisa mengurangi waktu transit dalam saluran cerna ya. Kemudian porsi gula sederhana itu juga menjadi berkurang ya. Intake gula itu menjadi berkurang karena kita sudah cukup kenyang ya, lebih lama, jadi tidak sering makan. Kemudian juga membantu metabolisme asam empedu ya, karena menyerap asam empedu sehingga perlu dibuat asam empedu baru dari persediaan kolesterol.